dia temenan udah lama. Makanya dia tuh tahu masalah gue, kepribadian gue sama nyokap gue, sama bokap gue, sama family gue tuh dia tahu semuanya. Ya tapi tadi kenapa dia begitu kita tanya masalah apa kamu yang ketemu di sini sama perempuan, kok dia nggak mau ngejelasin semuanya? Nggak tahu mas, dia tuh dulu bilang sama gue seminggu yang lalu, dia bilang cuma melihat bokap gue di sini. Karena gue kan 3 bulan yang lalu gue kuliah di Singapura. Datang jauh-jauh dari Singapura, begitu dia lulus kuliah, dia buru-buru pulang ke Indonesia. Rumah yang selama ini dianggapnya ditempatin sama ayahnya, ternyata kosong. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Tidak ada kabar sama sekali ayahnya ini. Ditelepon nggak bisa, dihubungin nggak bisa. Ya, dan sosial medianya juga nggak aktif. Bokap gue kan udah tahu kalau gue pulang, kalau gue udah lulus kuliah. Tapi bokap gue nggak nyebut gue di airport. Lu udah coba cek ke kantornya? Dia apa, wira swasta atau pegawai? Bokap gue wira swasta, mas. Wira swasta, udah coba cek ke kantornya? Udah. Terus apa kata bawahannya? Gue udah kontak ke kantor. Kata Mbak Putrinya tuh. Mbak Putri itu siapa sih? Mbak Putri tuh sekretaris bokap gue, Mbak. Udah coba cari ke temen-temennya, udah coba cari ke kantornya. Bahkan ke sekretaris pribadinya. Katanya bapaknya ini pergi ke Eropa. Katanya tadi kata teman kamu minggu lalu ngeliat bokap kamu di sini. Makanya gitu, gue tuh nggak ngerti. Mbak Putri bilang tuh bokap gue tuh di Europe. Kalau bapaknya makan di situ seminggu yang lalu, berarti bapaknya nggak ke Eropa dong. Makanya Nika ini bingung gitu loh. Di sisi lain pihak kantor bilang bapaknya ini pergi ke Eropa dan nggak tahu kapan pulangnya. Tapi di sisi lain temennya sendiri ngelihat kalau ternyata bapaknya ini seminggu yang lalu makan di kafe itu. Mana yang bener nih, mana yang bisa dipercaya? Akhirnya gue nanya sama manajer kafe itu. Dan manajernya bilang yang namanya Pak Bowo memang adalah pelanggan di kafe itu. Tante Dona kesini sama bokap gue. Kamu kenal? Begitu dengan nama Tante Dona, marah ini klien kita Nika. Dia jengkel banget sama Tante Dona. Dia kenal sama Tante Dona. Tante Dona itu penghuni rumah tangga bokap gue, Mbak. Udah lama banget kalau itu, Mbak. Sebentar saya tanya dulu ini, masa kita tanya dulu, ini Dona siapa? Ini Dona yang mana Pak? Itu yang manajer asuransi itu loh, Pak. Manajer asuransi? Iya, Mbak, itu Betul. Mbak Dona. Oh, iya. Makasih Pak ya. Ya. Betul itu? Manajer asuransi bener? Iya, Mas. Jadi emang pernah deket sama papa kamu sebelumnya? Deket banget lah sama bokap gue. Mereka maksudnya pernah ada sesuatu gitu? Karena dia tuh sering pergi bareng, jalan bareng kayak gitu, Mas. Gue pernah ngeliat. Ya gue sama Feli berpikir ya mungkin rekan kerja kali. Mungkin pas mereka habis meeting kemudian jalan bareng sebentar dan kamu ngeliat. Kamu salah paham mungkin. Dia tuh bisa jalan sama bokap gue. Gak mungkin kalau dia itu cuma rekan kerja biasa, itu nggak mungkin dia bisa jalan pergi gitu, Pak. Maksudnya mereka mesra-mesraan gitu? Iya, Mbak. Tapi gue nggak pernah ngomong sama nyokap gue. Karena gue nggak mau bikin nyokap gue tuh sedih. Ya udah, Mas, Mbak. Kita ke kantornya Tante Dona aja. Kamu ada alamatnya? Ada kok. Ya udah kita ke sana tapi kita nanya baik-baik ya. Nggak boleh emosi. Walaupun terakhir ketemu sama papa kamu di sini, tapi kan kita harus klarifikasi dulu. Gue selalu wanti-wanti sama dia jangan emosi, sabar. Kita tanya dulu kebenarannya. Bener nggak Tante Dona pernah ke kafe itu? Akhirnya kita menuju ke tempat usahanya Tante Dona, kantornya. Pas kita sampai di kantornya, buru-buru Nike ini turun dari mobil, dia lari menuju ke kantor itu dan dia teriak-teriak. Tante Dona! Tante Dona! Ada. Gue mau ketemu Tante Dona.
Nggak ada Tante Dora. Dia lagi meeting, nggak bisa diganggu. Ya, sebentar. Nggak bisa. Iya, sabar dulu. Ya, Bapak sabar dulu dong. Iya, Bapak sabar dulu, tenang dulu udah, Mbak. Tenang dulu. Jangan pergi. Sabar dikit. Iya, Bapak sabar dulu dong. Jangan malah dituntut marah juga Bapak ini. Ngomel-ngomel, maki-maki di kantornya orang. Nah, security-nya keluar di situ. Diomelin lah Nika ini. Disuruh pergilah sama security-nya. Ya kita nggak sopan datangnya. Kita ngeyel datangnya, kita berontak mau masuk ke dalam. Ya pasti akan diusir. Sopan dong. Iya, kita juga sopan. Dia tuh lo harus ngerti. Sekarang kita balik. Sopan. Apa juga nih jangan kayak gitu dong. Aku nggak tahu. Anak-anak gue nggak terima banget tau. Nggak terima. Ya pasti terima. Dara, keluar lo. Iya, sebentar dong. Iya, dong. Anton, Mas. Gak bisa kalau kayak begini, kan tadi udah diomongin, harus pelan-pelan ngomongnya. Tapi gimana, Man? Gue tuh emang nggak terima banget. Nyokap gue tuh hari-hari nangis, Man. Nyokap gue tuh hari-hari nangis. Kita kan belum cross check kebenarannya ini semua. Lagi meeting terus kamu teriak-teriak di bawah gimana? Gue tuh emosi banget, gue kesel sama dia. Nika gue berusaha untuk kasih tahu pelan-pelan, sabar, jangan emosi, tapi dia tetap ngeyel, pengen masuk ke dalam. Akhirnya kita diusir. Gue bilang sama Fel, tolong amanin Nika, tolong amanin. Biar gue coba ngomong sama satpamnya. Pintu ditutup, gue ngomong sama satpamnya. Enggak gini, kita nggak mau cari ribut di sini. Saya cuma mau nanya Ibu Dona kapan pulangnya. Aduh, kurang tahu tuh, Pak. Enggak, selesai meeting jam berapa biasanya? Biasa sih jam 3. Jam 3. Iya. Iya, kita nggak mau cari ribut di sini nggak Pak. Kita mau ngobrol sama Ibu Donanya. Cuman Bisa, Pak. enggak, nanti kalau pulang saya mau ngobrol sama Ibu Donanya jam 3 selesainya. Saya tunggu di luar aja kalau Iya. gitu nanti. Ya Pak ya? Tunggu di depan sini ya, Pak. Ya, Keluar iya, aja, Pak. iya, saya akan keluar. Iya, Pak ya? Udah. Tante Iya, Dona aku itu. ngerti ke kamu Kalau kesel gue cuma cuma tega. lo kan Mandala juga udah bilangin kita harus tanyain baik-baik. Kok kayak gini kita nggak akan dapet informasi apa-apa coba. Tapi nggak gitu juga kali Mbak caranya, Mbak. Ya gitu apa kamu yang nggak gitu caranya? Kamu Ya, nggak karena boleh gue tuh emang udah marah-marah. kesel banget, Mbak. Gue udah kesel, gue udah gregetan sama dia, tau nggak? Gue ngeliat dia tuh udah lama banget. Ngeliat dia tuh udah lama banget, tapi gue ini sembunyiin sendiri, Mbak. Gue sembunyiin sendiri. Gue nggak ngasih tau nyokap gue selama ini. Tapi sampai sekarang karena bokap gue nggak ada kabar, makanya gue tuh pengen ngebongkar rahasia Tante Dona sama bokap gue.